Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan tanggal 11 Juli lalu. Sejumlah organisasi profesi kesehatan menilai regulasi tersebut berpotensi merugikan sistem kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan menghapus kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% dari total APBN. Hal itu dikhawatirkan akan memperburuk layanan kesehatan masyarakat, khususnya di sejumlah daerah yang minim fasilitas kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia atau biasa disingkat IDI juga mengkritisi undang-undang kesehatan ini. Lantas, bagaimana sebenarnya problematika regulasi ini dan apa alasan penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, senang sekali saya Arni Nikma dapat kembali menjumpai Anda dalam Bincang Interaktif. Setiap peristiwa memiliki banyak makna tergantung bagaimana kita melihat dan memihaknya. Begitu pula dengan salah satu isu yang sedang ramai saat ini, yang juga menuai polemik di kalangan organisasi profesi kesehatan, salah satunya Ikatan Dokter Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IDI. Dan pada kesempatan kali ini, saya telah bersama Ketua Umum dari IDI, yakni Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Adib yang telah hadir pada acara Bincang Interaktif kali ini. Kita ketahui bersama Pak Adib, sejak akhir tahun 2022, RUU Kesehatan telah menjadi perdebatan di kalangan tenaga kesehatan khususnya IDI. Namun pada akhirnya DPR tetap mengesahkan UU tersebut, betul Pak? Dalam perspektif ini, menurut Bapak sebagai Ketua Umum dari IDI, adakah keterlibatan proses pembuatan RUU Kesehatan ini? Atau dari IDI sendiri pernah memberikan rekomendasi? Ini supaya dipahami oleh masyarakat publik juga ya, bukan hanya di kelompok profesi kesehatan saja, bahwa munculnya sebuah regulasi tentunya karena ada sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Undang-Undang Kesehatan terakhir itu tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Pandemi kemarin memberikan sebuah pembelajaran juga bagi kita bahwa ada permasalahan-permasalahan kesehatan, wajah permasalahan kesehatan yang itu kemudian dibuka. Jadi ada problem yang berkaitan dengan masalah kemampuan infrastruktur, kemudian SDM, bagaimana distribusi dokter yang nggak merata, termasuk juga kemudian akhirnya kita bisa melihat bahwa ketidaksiapan dari fasilitas pelayanan kesehatan pada saat kita terkena pandemi. Nah inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar sebenarnya. Ada diskusi yang di tahun 2020 sejak mulai pandemi, 2021 setelah saya terlibat bersama teman-teman, khususnya pada saat itu kita diskusi di Dewan Ketahanan Nasional, bahwa harus ada reform sebenarnya. Reform terhadap sistem kesehatan nasional. Nah, bicara terkait dengan reform sistem kesehatan nasional, maka memang agak sedikit tidak biasa atau di Indonesia, yaitu pada saat ada Undang-Undang Kesehatan 36 2009, tapi bicara kesistemannya itu sifatnya atau regulasinya hanya Perpres 72 tahun 2012. Nah, itu yang kemudian akhirnya ada dorongan sebenarnya. Perpres inilah yang dinaikkan menjadi Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional. Pada saat kemudian ini kita berdiskusi dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan di dalam sistem, kelemahan pada sistem kesehatan, tiba-tiba dimunculkan di tahun 2022 bulan September. Muncul sebuah naskah, ya kalau mohon maaf saya katakan naskah siluman. Tidak tahu sumbernya dari mana. Pada saat kita tanya ini apakah sumbernya dari pemerintah bukan mengatakan bukan dari mereka, dari DPR juga bukan dari DPR, tapi ada naskah yang begitu rapi, membuat naskah akademik, ada undang-undang juga. Apakah kita pernah diajak diskusi terkait dengan ini? Tidak pernah. Saya katakan tidak pernah. Kita diajak diskusi sampai membuat sebuah naskah. Artinya naskah ini dibuat oleh sebuah tim jelas. Tapi tim dari mana? Nah, kita klarifikasi. Kementerian Kesehatan, bukan yang membuat. DPR juga bukan yang membuat. Tapi kemudian draft itu masuk dan kemudian muncul di dalam laman DPR website menyebutkan bahwa ada inisiatif Badan Legislatif mengusulkan namanya draft rancangan undang-undang kesehatan
dalam metodologi Omnibus Law. Nah, ini yang kemudian akhirnya kita diskusi. Kita diundang lah di RDPU bersama dengan Badan Legislatif dan memberikan masukan. Tapi pada saat kemudian kita mencoba ini dari naskah siluman tadi, udah kita belum buat kok. Badan Legislatif itu belum buat. Jadi yang kita berikan masukan adalah problem-problem dan usulan solusi terkait dengan permasalahan kesehatan, bukan dalam konteks undang-undangnya. Ya. Terus kemudian ada proses di internal, 2 kali kita diajak rapat dalam kaitan dengan RDPU, bukan ini saja, organisasi profesi kesehatan, asosiasi pelayanan kesehatan, dan beberapa stakeholder yang lain juga dilibatkan. Terus kemudian tiba-tiba di dalam bulan Desember tahun 2022, kemudian dilakukan pembahasan dan diusulkan sebagai hak inisiatif DPR, dan kemudian untuk dibahas dimasukkan dalam prolegnas 2023. Nah, inilah yang kemudian pada saat itu masuk di dalam sebuah draft rancangan undang-undang kesehatan di bulan Desember. Ada beberapa poin yang memang mendapatkan masukan dari kita. Jadi poin-poin itu kemudian memperkuat, sehingga ini agak sedikit berbeda dengan naskah siluman tadi. Nah, terus kemudian dari balik diserahkan kepada DPR meminta ada namanya panja, yang itu terdiri dari Komisi 9, karena kaitan dengan kesehatan adalah Komisi 9. Nah, pada saat itu diberikan kepada pemerintah untuk kemudian dibuat surpres dan dikeluarkan timnya masuk ke dalam panja Komisi 9, pasal atau usulan-usulan dari pemerintah itu kemudian tidak berasal dari Badan Legislatif, usulan dari draft dari Badan Legislatif kembali lagi kepada naskah siluman yang pertama. Nah, ini kan sebuah hal yang menurut kita itu memang ada kepentingan untuk mendorong ada sebuah naskah yang di awal yang itu ya kalau logika objektifnya ini berarti ada yang buat teman. Siapa yang menyuruh udah kelihatan gitu. Nah itu yang kemudian apakah ini diundang untuk pengertian partisipasi publik atau yang kemudian bermakna atau meaningful participation itu adalah two-way track. 2 arah dong komunikasinya. Masukan kita kemudian diterima. Kita memberikan masukan, kita memberikan usulan, dan kemudian muncul dalam satu bentuk tim, dan sampai terakhir tim pemerintah yang kemudian pembahasan di dalam panja pun kita tidak tahu prosesnya. Jadi ada proses tadi ya yang tidak transparan, ya, naskah akademik yang tidak sesuai dengan masukan dari stakeholder, ya, terus kemudian tidak memenuhi partisipasi bermakna tadi, ya. Jadi ada unprocedural proses sebenarnya di dalam sebuah pembuatan regulasi. Nah, ini yang memang nanti akan menjadi materi yang bagi kami akan sampaikan dalam satu bagian uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena ada unprocedural proses tadi itu. Jadi dikatakan terlibat, tapi tidak terlibat seperti itu, Pak, ya? Karena masih ada unprocedural proses seperti itu. Betul sekali, Pak. Apalagi pembentukan regulasi kesehatan baru ini nih, berseliweran mengatakan tidak transparan tadi seperti yang Bapak sebutkan, dan berisi sejumlah hal yang merugikan tenaga kesehatan. Dari perspektif ID sendiri, apa alasan mendasar melakukan penolakan ini, Pak? Ya, jadi kita coba kupas satu persatu ya. Dan ini sekali lagi apa yang kami sampaikan bukan dari sisi kepentingan ID. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa munculnya undang-undang kesehatan ini merugikan dari ID, salah besar. Karena ID dimasukkan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004. Konteksnya adalah konstitusi yang meminta, bukan ID yang meminta. Jadi sekarang pun kalau umpamanya di dalam sebuah regulasi ini dimunculkan karena untuk memangkas atau akhirnya mendelegitimasi Ikatan Dokter Indonesia, saya kira tidak sesederhana kemudian mengatakan bahwa ini sengaja untuk mengkat ID, yang saya kira bukan. Tapi yang harus dipahami bahwa kalau kita bicara substansi yang ada, problem-problem yang ada dalam substansi itu problem yang sebenarnya berkenaan dengan kepentingan kesehatan atau hajat hidup rakyat Indonesia. Saya coba contohkan ini, satu masalah mandatory spending. Mandatory spending itu apa sih? Orang kan bicara, kan itu kan mandatory spending itu kan cuma ini aja, anggaran. Kita bukan bicara anggarannya saja. Mandatory spending itu adalah komitmen negara kepada rakyat Indonesia, ya, sebagai bagian dari apa? Komitmen yang mempunyai kedudukan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia bahwa negara memang mengalokasikan anggaran untuk rakyat Indonesia. Jadi kenapa itu muncul di dalam TAP MPR?
nomor 10 tahun 2001, kemudian dipertegas di dalam Undang-Undang Kesehatan 36 2009 bahwa anggaran kesehatan untuk kesehatan itu 5% APBN, 10% APBD. Dan ini kemarin di saat di pembahasan di Badan Legislatif sudah dimunculkan APBN 10%, APBD 10%. Artinya ada kenaikan kan Mas, kebutuhan terkait dengan kepentingan kesehatan tadi. Nah, terus kemudian tapi di dalam Undang-Undang Kesehatan itu hilang. Jadi mandatory spending ini hilang enggak? Hilangnya mandatory spending ini menjadi sebuah pertanyaan. Karena kalau kita bicara kita komparasi dengan yang Undang-Undang Kesehatan 36 2009 di pasal 171 ayat 1 ayat 2 disebutkan bahwa anggaran kesehatan 5% APBN, APBD 10%. Dijelaskan lagi di ayat 3, 2/3 dari anggaran ini adalah untuk kepentingan kesehatan publik dan itu kemudian sekarang hilang. Maka ada 3 hal yang kemudian akan menjadi pertanyaan. Satu, kita bicara sumber pendanaan kesehatan. Kemudian kedua, alokasi. Ya, yang tadi nggak ada alokasinya. Kemudian kemanfaatannya. Tidak diperjelas 2/3 tadi untuk pelayanan kesehatan publik nggak ada. Yang ada cuma sumber saja. Sehingga di pasal 401 hanya menyebutkan bahwa sumber pendanaan kesehatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, mandatory spending nggak ada Pak. Alokasi untuk dari pemerintah pusat berapa persen nggak ada. Jadi kita nggak bisa hanya mengatakan mohon maaf. Sebuah komitmen ini, sebuah kepastian hukum itu seperti kayak kita target driven budgeting atau kayak kita ngajukan proposal, terus kemudian nanti programnya apa, baru kemudian dimunculkan anggarannya. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Kalau di pasal 4 disebutkan sumber pendanaan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan, pertanyaan adalah sumber-sumber lain yang sah itu apa? Dan ini kemudian ada satu pernyataan yang juga disampaikan oleh Pak Menkes ini mengatakan bahwa pemerintah sudah mensecure pinjaman ke luar negeri. Ini apa? Kita dihadapkan nanti dengan problem pinjaman kembali. Ya, satu. Yang kedua, pada saat negara dianggap tidak mampu secara fiskal, maka kesehatan ini akan masuk di dalam satu sektor swasta. Privatisasi sektor kesehatan. Tapi kalau kita bicara privatisasi sektor kesehatan, maka yang menjadi pertanyaan, privatisasi sektor kesehatan akan lebih berfokus pada kesehatan di hilirnya saja. Kalau sudah di hilirnya saja, muncullah namanya rumah sakit swasta, rumah sakit yang kemudian akhirnya dengan alat-alat canggih dan sebagainya, yang itu kemudian pasti mereka, mohon maaf, bicara pembiayaan kesehatan, yang juga pastinya akan mahal. Disinilah yang kita khawatirkan. Satu sisi mandatory spending nggak ada, satu sisi ini ada pelayanan kesehatan canggih, sehingga ini akan ada gap antara, mohon maaf, saya bisa katakan si miskin dan si kaya kan ada gap. Padahal konsep yang negara sudah buat dalam jaminan kesehatan nasional itu sudah luar biasa. Acceptability, equity, ya, kemudahan akses mendapatkan pelayanan kesehatan, kesamaan mendapatkan akses kesehatan itu, rasa keadilan dan kesehatan itu sudah ada dengan adanya Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional. Tapi dengan adanya ini, maka kemudian ini semakin akan membuat gap. Nah ini yang kita melihat bahwa undang-undang ini lebih kemudian memberikan ruang kepada industrialisasi kesehatan, bisnis kesehatan. Sebetulnya saya juga ingin membahas tentang anggaran yang dihapuskan. Nah, tadi sudah dibahas oleh Bapak Adib, Dr. Adib. Jadi tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada dampaknya ya. Dampaknya itu kan terjadi gap antara concern seperti ini, rakyat di bawah dengan nanti orang-orang yang di atas lebih mendapatkan kesehatan yang sulit, itu sistem kesehatannya seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak Adib, UU Kesehatan ini mengklaim menjadi regulasi yang dapat menyasar daerah-daerah yang minim akan fasilitas kesehatan dan dokter. Namun kita bahas lagi ke yang baru saja Bapak bahas, anggaran yang dihapuskan tadi 5% tadi, apakah hal tersebut bisa terwujud Pak kalau misalkan anggaran tadi dihapuskan seperti itu? Ya, kalau kita bicara sekarang kebutuhan tenaga medis, kebutuhan kesehatan, kebutuhan fasilitas kesehatan dan alat-alat untuk daerah-daerah, ruang untuk itu sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah itu salah satu yang kemudian dijelaskan situ adalah pendayagunaan tenaga kesehatan daerah. Nah,
Kalau sekarang kita bicara undang-undang kesehatan ini ada undang-undang yang sudah ada loh, undang-undang existing, undang-undang pemerintah daerah. Ini saja juga belum terimplementasi dengan baik gitu. PP terkait dengan masalah pendayagunaan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan juga itu sudah ada. Itu saja belum terlaksana. Jadi mohon maaf kalau saya bisa katakan bahwa sebenarnya di undang-undang kesehatan ini bukanlah kemudian menjawab kebutuhan-kebutuhan ini. Regulasi yang ada yang jelas-jelas tegas untuk mengatakan, untuk mendorong untuk kebutuhan tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah itu pun yang selama ini aja belum terlaksana dengan baik gitu loh. Betul. Saat ini kita mengenai hak imunitas, Pak. Dr. Adip, rumah sakit memiliki hak imunitas. Sedangkan para dokter tidak memiliki hak imunitas. Sebenarnya apa sih, Pak, fungsi dari hak imunitas tersebut? Dan apakah ini menjadi salah satu bentuk lemahnya perlindungan profesi dokter dalam UU Kesehatan ini? Ya, jadi di dalam regulasi kita mengacu pada sebuah regulasi di internasional juga ada namanya Medical Act. Jadi profesi, dalam hal ini profesi kesehatan itu adalah lex specialis. Sehingga pengaturan di dalam problem terkait dengan masalah profesi dokteran itu ada muncul dalam undang-undang praktek kedokteran. Saya selalu katakan gini, undang-undang praktek kedokteran adalah protecting the people, guiding. Jadi guiding the doctor, guiding the nurse, guiding the midwife. Jadi ini adalah sebuah guiding supaya panduan targetnya apa? Pelayanan keprofesian ini adalah patient safety, penyelamatan nyawa, ya, untuk keselamatan pasien itu. Sehingga kalau kemudian di dalam undang-undang kesehatan ini menjadi sebuah kontradiktif, karena satu sisi undang-undang ini menghilangkan undang-undang lex spesialisnya tadi, semua undang-undang praktek kedokteran ini dihapuskan dengan adanya undang-undang kesehatan baru, tapi di dalam penjelasannya tidak mencerminkan sebuah kepentingan profesi. Karena begini, profesi kedokteran kesehatan itu kan kita bukan dengan mesin. Manusia itu kan katakanlah kita mengatakan sembuh bukanlah karena kita, ya kan? Ini kan nggak bisa kayak mesin. Kamu kasih obat pasti sembuh, nggak bisa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, sehingga pada saat bicara sekarang satu sisi, ya, ada pasal yang mengatakan rumah sakit tidak dapat dituntut di dalam menjalankan pelayanan yang menyelamatkan nyawa manusia. Pertanyaannya, yang menyelamatkan nyawa manusia siapa sih? Tenaga medis, tenaga kesehatan. Tapi di dalam penjelasan tentang hak kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan, betul disebutkan berhak mendapatkan perlindungan hukum, tetapi di dalam penjelasan berikutnya, berhak mendapatkan perlindungan hukum itu tidak memberikan kepastian hukum, karena masih ada pasal-pasal yang berkaitan dengan bahwa masih bisa pasien itu melapor. Jadi undang-undang ini sekali lagi dalam konteks untuk rumah sakit memang memberikan imunitas, tapi untuk tenaga medis, tenaga kesehatan tidak memberikan kepastian hukum. Bukan hanya perlindungan hukum, tidak memberikan kepastian hukum, sehingga berpotensi tenaga kesehatan menjadi objek daripada publikasi ini. Jadi belum maksimal seperti itu ya, Pak, dalam perlindungannya dalam hukum dokter Indonesia ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, setelah UU disahkan dengan banyak permasalahan tentunya yang setelah kita bicarakan tadi, Dr. Adip, langkah IDI sendiri ke depannya ingin seperti apa sih, Pak, untuk UU Kesehatan ini? Ya, jadi ini kan undang-undang disahkan ya, terlepas dari polemik kontroversi yang sudah kami suarakan, kami sampaikan gitu loh, dan kami melihat memang ketidakberpihakan terhadap apa yang kemudian kami sampaikan. Tentunya kita tidak bisa menafikan bahwa munculnya sebuah regulasi undang-undang itu tidak terlepas dari politik dan kekuasaan, dan kami tidak masuk di dalam ranah-ranah politik tadi. Kami ranah intelektual, ranah akademisi yang menyampaikan, menyuarakan terkait dengan hal itu. Tapi pada saat ini kemudian undang-undang disahkan, maka kami tentunya masih punya hak di dalam hukum, yaitu mengajukan uji materi tadi, karena ada materi dalam proses unprocedural proses, ada substansi materi yang belum memenuhi kepentingan dari besar rakyat Indonesia, maka kami masih mempunyai hak untuk melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang nanti akan kami lakukan. Tapi yang paling penting yang buat kami juga adalah bahwa kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang kita suarakan, IDI, IPI, IAI, BPNI, BDKI, yang kita suarakan ini memang adalah bukan kepentingan organisasi profesi, tapi semata-mata untuk kepentingan kesehatan rakyat. Dan kami akan mengawal semua proses untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Tentunya harapan dari
atau apa yang telah dilakukan oleh para organisasi kesehatan di Indonesia ini bukan untuk kepentingan organisasi, tetapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia juga, Bapak. Baik itu kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan atas, seperti itu. Pertanyaan dari saya, Pak. Ini dari keinginan tahu saya, keinginan saya. Apa harapan dokter mengenai UU Kesehatan yang menjadi regulasi baru bagi sistem kesehatan di Indonesia ke depannya? Harapan dokter Adip sendiri. Ya, kalau dalam konteks saya yang selama ini mengatakan untuk kemudian menolak ya, dan meminta ini menunda ya, sebenarnya memang undang-undang kesehatan ini belum menjawab semua substansi permasalahan kesehatan. Dan yang ingin kami katakan adalah bahwa pada saat ini sudah muncul menjadi sebuah regulasi, ya saya cuma ingin mengajak semua kelompok masyarakat, semua pimpinan ya pimpinan pemerintahan, pimpinan lembaga dan sebagainya, supaya memahami betul bahwa problematika kesehatan itu tidak bisa hanya disimplifikasi dalam sebuah regulasi undang-undang. Banyak yang kemudian permasalahan-permasalahan di lapangan yang itu kami, para teman-teman dokter ini yang adalah orang-orang lapangan, belum tersentuh ya. Jadi kami berharap ya, terlepas ini dalam sebuah, ini sudah muncul sebuah undang-undang, mari kita bersama-sama melihat kacamata Indonesia itu bukan kacamata Jakarta. Kacamata Indonesia itu kacamata yang itu sampai ke daerah pulau-pulau, yang intervensi permasalahan kesehatan tidak semudah disimplifikasi dengan hanya muncul sebuah undang-undang saja. Dan ini yang kita mau ajak, masih banyak kami para dokter yang dengan pengabdian yang luar biasa, dengan gaji yang mungkin sudah tidak layak, tapi mereka tetap melakukan pengabdian. Itulah yang harus dilihat oleh negara, itulah yang harus diapresiasi oleh negara. Dan rakyat di sana itu masih membutuhkan para dokter. Sekarang bagaimana tugas negara ya, terlepas dari itu dijelaskan ataukah ini hanya sekedar janji manis dalam sebuah regulasi undang-undang, tapi mari kita melihat lapangan dan ini senantiasa berada bersama rakyat Indonesia. Jadi harapan Bapak tentunya untuk tidak hanya melihat pada satu daerah saja ya Pak, tapi Indonesia ini kan luas, jadi melihat Indonesia ini banyak sekali pelosoknya di daerah-daerah pelosok tentunya, jadi tidak berfokus hanya pada satu daerah untuk menjadikan regulasi, untuk membuat sebuah regulasi. Baik, terima kasih Dr. Adip. Tentunya pemirsa, itulah bincang interaktif kita pada kesempatan kali ini bersama Dr. Adip yang telah membahas banyaknya masalah UU Kesehatan. Dan jangan pernah ragu untuk memperjuangkan hal-hal yang melenceng, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperjuangkan hal tersebut. Sekian episode bincang interaktif kali ini. Saya Arini Nima pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya di kanal YouTube DNK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.